Juga sonten para kadang sedaya wilujeng sonten mugi-mugi tansah pinaringan kanugrahan saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Di sore hari ini saya bersama Ki Ari Wibowo. Tentunya Ki Ari Wibowo ini adalah Pranotocoro dan juga cucuk lampah suku Manggolo yang sangat terkenal dan luar biasa sekali. Dan pada sore hari ini alhamdulillah bisa berjumpa. Selamat sore Ki Ari. Selamat sore. Mana sehat? Alhamdulillah Pangestu. Gimana hari ini, dari mana saja? Ini hari Sabtu, kebetulan hari Minggu, kebetulan biasa job tipis-tipis. Ya, yang penting menjemput rezeki. Menjemput rezeki ya. Ya tentunya sore ini kita sangat sangat apa ya namanya nih, kita perkembangan sampai saat ini tentang budaya kita berkaitan dengan tugas-tugas kita sebagai Pranotocoro di acara adat. Itu banyak sekali beberapa kendala-kendala yang harus tentunya kita harus bisa memahami. Suatu contoh begini, persiapan kita untuk melakukan upacara adat Jawa utamanya panggih Ki Ari. Selama ini panggih itu kan oleh sang juru panggih itu ada yang melakukan upacara panggih itu mempelai putri tidak dimijilkan dulu, tapi langsung ditata berhadapan-hadapan. Kemudian ada yang pengantin putri langsung dibawa naik ke atas ke pelaminan tanpa ada koordinasi dengan Pranotocoro. Nah, kemudian untuk yang mempelai prianya dipersiapkan di depan gapura. Nah, pantasnya bagaimana kalau seperti ini Ki Ari? Kalau kita ngugemi apa yang telah menjadi terpipun menika panggih ingkang seterusipun misalnya ini untuk panggih adat Surakarta Diningrat. Pripun Ki Ari? Matur nuwun Mas Eko. Nggih, sugeng pepanggihan, selamat bertemu dengan saya Ari. Ya seperti sampaikan Pak Eko, ini kerabat saya, mitra saya. Ini Pranotocoro Kondang sebenarnya sudah tahu tentang itu. Dan karena saya ditanya, tentu kami akan menjawab. Jadi memang adat apapun, mulai dari adat siraman, mitoni, daksiten, dan yang lainnya, itu akan baik ketika kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan situasi yang ada. Jadi memang kalau kita belajar di satu buah kursus, ada di Permadani, Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia, termasuk saya lulusan Permadani. Permadani ya. Bergoto berapa Ki Ari? Saya bergoto 80 Kota Semarang tahun 2014. Jadi memang ada pakem-pakem atau paugeran yang dilaksanakan. Kita bicara tentang adat panggih. Panggih ya. Jadi tentu panggih itu kita semua sudah tahu bahwa panggih diawali yang pertama adalah mios atau mijil temanten putri dari tepas wangi kamarias menuju ke pelaminan. Kemudian kedatangan mempelai pria menuju ke tempat acara dengan latihan wilujeng, kemudian serah terima, pasrah panampi, baru panggih. Tapi yang terjadi sekarang, karena mengingat waktu dan sekarang orang kan sibuk sekali, berbeda dengan ketika zaman dulu. Nah, itu maka situasi dan kondisi kita lakukan sesuai dengan apa yang ada. Boleh pengantin sudah langsung naik ke pelaminan, boleh kita keluarkan dulu, boleh ditota depan-depan. Ini tergantung kesepakatan juru adat, Pranotocoro, panitia, dan tentunya pamangkugati. Jadi kita harus menyesuaikan tentang itu. Jadi boleh, karena mengingat sesuatu ini harus cepat. Bis panggih ada resepsi ganti busana, ini harus kita cepat. Karena sekarang semuanya senang sesuatu yang instan. Cepat sekali. Nah, tapi begini Ki Ari, jadi karena memang karena ingin keinstanan tadi dan karena memang waktu dan tentunya itu yang kebanyakan yang membuat adalah para WO. Sekarang banyak kan WO yang menguasai. Sementara WO sendiri, mohon maaf, kadang belum tentu dia tuh tahu semuanya itu. Nah, ini bagaimana menyikapi itu agar supaya nanti antara WO, antara Pranotocoro dan antara juru panggih sehingga pamangkugati itu semua bisa kelihatan. Kalau dilihat itu ya Ki Ari, itu kelihatan lebih estetikanya sangat bagus sekali. Nah, ini banyak kan kadang-kadang sendiri-sendiri lah. Itu gimana coba tadi pas dari tadi itu loh. Mas Eko, ini adalah problem kita bersama. Bagaimana supaya adat itu bisa berjalan, tidak harus pakem seperti zaman dulu. Tidak harus pakem seperti zaman kuno, tetapi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
Maka IO, juru adat, Pranoto Coro, dan panitia harus satu hati. Nah, seperti fenomena sekarang, MUA jarang yang mau belajar adat, WO tidak banyak yang mau belajar adat. Maka kami menawarkan kepada WO, MUA untuk bisa berkonsultasi dengan kami, Mas Eko. Kami gratis, tidak perlu dibayar untuk konsultasi. Silahkan teman-teman MUA, teman-teman WO bisa datang ke kami atau undang kami. Nanti kita sedikit ngobrol tentang acara. Apalagi menjelang event. Jadi nanti acara apa yang akan dilaksanakan supaya tidak nalisir, tidak keluar dari pakem. Nanti kita akan bersama ngobrol satu meja. Nah, supaya apa yang dibutuhkan oleh pamangkati, parogo-parogo yang diperlukan apa. Kita tahu panggi itu pasti tentu perlu yang jelas pengantin berdua, pengantin putra, pengantin wanita, paham dan jelas semua ya. Pembawa pisang sanggan, kemudian petugas solos keris, ubur ampenya upacaranya apa? Ada suruh, matemuro setinang sulan layu wenang, ada ndok, kembang setaman, ada kacar kucur, ada nasi untuk dulangan dan lain-lain. Kita bahas bersama, kita bahas tuntas, dan datanglah ke saya gratis ya Kiai. Jadi siapapun juga ini perhatian semua ingin berkonsultasi terkait dengan masalah upacara panggi, monggo Kiai sudah menyampaikan. Namun begini Kiai, kadang kan tetap ya itu dalam perjalanannya itu masih banyak juga anak perias di saat untuk memandu acara sungkeman. Nah ini sungkem kepada keempat orang tua. Nah ini Pak Jatan, untuk pengantin itu semestinya untuk menghadap menuju ke orang tua itu lampahipun menika saking papan panggenan pengantin itu dari tengah itu langsung dodok nopo melampah rumin tumuli mangke nopo menika dodok wonten sangajeng saderengipun tigang langkah. Kados menika kados pundi menika? Makanya seperti saya sampaikan, Eko, jadi apapun yang akan kita jalankan itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Situasi kondisi ya. Misalnya kita ngejobnya di Hotel Patra Jasa. Lebar pelaminan di Patra Jasa itu sekitar 22 meter. Wah, ya. Artinya dari titik tengah pelaminan menghadap orang tua itu kalau laku dodok itu kira-kira 8 meter, Pak. Oh ya, kosong ya. Cukup. Nah, ini harus fleksibel. Fleksibel ya. Kita akan ketemu. Ya, jauh sekali, maka teknis tetap jalan biasa setelah 2 meter dari orang tua baru laku dodok. Tapi kalau pelaminan hanya 6 meter, artinya dari kursi pelaminan menuju ke tempat duduk orang tua ini hanya 2 meter. Bisa langsung laku dodok. Jadi berbagai macam teknis, kemudian sering terjadi perdebatan. Sungkem iki karo ibune sik opo karo bapak? Nah, itu ya. Itu sering kita berdebat di lapangan dengan teman-teman yang tidak luas pengetahuannya. Ya, laras Kiai ya. Jadi esensinya ketika kita sungkem itu adalah seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Karena ridaning Gusti Allah nika gumantung ridaning kang sepuh. Ibu, nggih bapak ibu nggih. Mau itu ibu atau bapak sama ya, sama ya. Derajatnya sama. Sama nggih. Jadi kita sepakati saja. Mau sungkem ke ibu dulu, ke bapak dulu, tergantung kesepakatan. Ya. Nanti periasnya ngacarani ke ibu Panoto Coro, bapak nggak ketemu. Jadi makanya musyawarah untuk mufakat selalu kita perlukan. Ya. Nah ini perkataan saya luar biasa. Jadi untuk sungkeman ada Jawa Ludgagrak Surakarta Diningrat itu memang seperti yang disampaikan oleh Kiai ya. Jadi harus diantara pemangku gati, mempelai berdua, juru sembogonya dan Pranoto Coro semuanya memang harus kompak, termasuk yang utama adalah WU-nya ya Kiai. Semuanya jadi harus. Nah, agar supaya semuanya ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, tentunya kalau tidak didukung dengan kualitas dari Pranoto Coro. Nah, ini gimana nih Kiai? Kalau kualitas Pranoto Coro nih saya mau itu kan jadi kurang dilihat, itu kurang ini sekali. Tapi kalau kualitas Pranoto Coro itu bisa membawa situasi kondisi yang sangat luar biasa, karena saat ini banyak hanya sekedar jalan saja Kiai. Saya dulu coba pendapat penjelasan bagaimana nih yang hanya sekedar jalan saja, jadi gimana? Jadi untuk menyampaikan pesan budaya Jawa ini mungkin harus itu tadi, gimana coba Kiai? Sebenarnya kalau tentang kita ngomong kualitas itu normatif ya. Tidak hanya Pranoto Coro,
bengkel pun harus profesional. Jadi petani pun harus petani yang baik. Dan jadi montir tadi, jadi pengusaha, karyawan, guru, semuanya harus kualitasnya yang baik. Pranoto Coro kalau hanya Pranoto Coro biasa saja, ini tentu tidak akan bisa mencapai titik tertinggi. Jadi kualitas belajar itu sepanjang nafas kita, Mas Eko. Pokoknya menuntut ilmu ya. Jadi kita belajar itu tidak hanya selesai sama sekian, tetapi selama kita jantung kita masih berdetik, masih berdetak, nafas kita masih berembus, kita harus belajar dengan siapapun. Di atas langit masih ada langit. Ada langit. Di atas orang pintar masih ada orang pintar. Tidak ada bisa sampai nanti kita. Ilmu iku gimana Gary? Ilmu iku. Satu foto lagi. Kala konde kanti laku wakaselawan kas tegese kas nyanto sandi setya putya pangekase tur angka Berapa? Pocong. Ora kata saya. Sedaya punapa ingkang sampun panjenengan kula gadahi nggih. Ilmu ingkang sampun dipun lampahi dumateng panjenengan kula ing bebrayan agung. Panjenengan ampun napa menika daya napa menika istilahipun menika puas. Jangan puas terlebih dahulu. Kita harus banyak belajar dan belajar, karena belajar itu tidak ada batas waktunya. Jadi perhatian saya, karena pertemuan kita sudah cukup, dan sore hari terima kasih Gary yang semua sudah disampaikan dengan cukup jelas dan lugas, dan semuanya perhatian saya ingkang badhe napa menika teman-teman Kirianto Ki Ari sudah disiapkan di rumah, monggo kami silakan. Dan terima kasih sore hari ini adalah panggih ada Surakarta Diningrat yang semuanya menjadikan acuan bagi kita berkarya untuk wuri-wuri budaya Jawa. Makanan saking kawula kalian Ki Ari, mugi tansah pinaringan kanugrahan rahayu salaminipun nuwun.